Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H1 Manajemen yang terdiri dari Muhammad Kamaludin, Arin Juliatin, Depi Aprilia, Ine Satriani, Siti Nurholikoh, dan saya sendiri Lisma Rahayu. Di sini izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis supply chain pada produk voucher. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Untuk topik pembahasan yang pertama, saya persilahkan kepada Kang Muhammad Kamaludin untuk menjelaskannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian supply chain management. Ya, supply chain management atau SCM adalah sebuah proses merencanakan atau mengkoordinasikan dan mengontrol aliran bahan, informasi, dan sumber daya dari pemasok ke produsen, ke pedagang besar, ke pedagang kecil, ke konsumen. Ini melibatkan pengelolaan seluruh proses pengadaan bahan baku dan komponen, manufaktur, dan menyusun produk, mendistribusikannya kepada pelanggan, dan mengelola aliran kembali produk dan bahan untuk digunakan kembali atau dibuang. Di sini juga ada beberapa strategi dari supply chain management. Ya, untuk mengelola rantai pasok dengan efektif, ya, perusahaan harus memiliki strategi yang terintegrasi dan terukur. Beberapa strategi manajemen rantai pasok SCM yang dapat digunakan adalah di sini ada 5 ya. Dan yang pertama itu fokus pada pelanggan. Maksudnya di sini itu perusahaan harus memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dan memastikan bahwa produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu memilih pemasok yang tepat, di mana pemasok merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan manajemen rantai pasok. Ya, perusahaan harus memiliki pemasok yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi untuk memastikan kelancaran proses produksi. Yang ketiga yaitu koordinasi dengan pemasok. Maksudnya gimana ya? Maksud koordinasi di sini yaitu koordinasi yang baik dengan pemasok akan membantu perusahaan dalam meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu manajemen inventory. Ya, manajemen inventory yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya dan meningkatkan kelancaran operasi. Ya, yang selanjutnya yaitu pemantauan dan pengukuran. Melakukan pemantauan dan pengukuran secara teratur dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi keberhasilan strategi manajemen rantai pasok dan membuat perbaikan yang diperlukan. Halo, saya Ine Satriani, NPM 10-12-06-9. Saya akan menjelaskan visibilitas kontrol, yakni prediksi permintaan yang nyaris akurat yang dilihat dari penjualan pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, pengelola data terpusat dan penyeluruh ini sangat amat diperlukan karena visibilitas yang menyediakan informasi bisnis dan kontrol yang melibatkan tindakan yang akan dilakukan oleh perbaikin dan menyempurnakan operasi SCM. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lisma Rahayu dengan NPM 101200615 kelas H1 Manajemen. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu membangun hubungan kemitraan. Sebelumnya, apa sih definisi kemitraan itu? Kemitraan yaitu suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil, pengusaha menengah, atau pengusaha besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan dengan kesepakatan prinsip bersama. Berikutnya, hubungan kemitraan dalam praktiknya cukup banyak jenisnya. Ada apa aja sih? Yaitu antara lain ada reseller, stokis, dropshipper, agen atau distributor, dan berbagai tingkatan member dalam sistem multi-level marketing lainnya. Selanjutnya di sini ada kesehatan hubungan kemitraan perusahaan dengan supplier adalah indikator kesuksesan bisnis yang tidak kalah penting. Hubungan ini harus dipertahankan dan diperkuat secara rutin, sekalipun manfaat finansial tidak didapat secara langsung. Kemitraan ini dapat tercapai dengan membangun komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Nantinya, hubungan yang baik dapat berdampak pada kemudahan transaksi, peningkatan performa masing-masing pihak, dan konflik yang minimal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurholikoh dengan NPM 10 12 0636. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi strategi supply chain, yaitu fokus kepada pelanggan. SCM atau Supply Chain Management perlu difokuskan untuk memberikan produk kepada pelanggan akhir di waktu yang tepat, harga yang tepat, dan juga tempat yang tepat. Tetapi bisnis juga perlu memperhatikan keseimbangan kualitas, harga, dan juga ketersediaan yang tepat untuk pelanggan supply chain. Supply chain management harus menjangkau semua orang yang terlibat, mulai dari supplier, penyedia logistik, distributor, dan juga pelanggan akhir. Semuanya harus diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan produk yang diinginkan oleh pelanggan dengan harga yang murah tetapi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Aprilia dengan NPM 10 12 0628 dari kelas H1 Program Studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan dalam permintaan suatu perusahaan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video penjelasannya. Perencanaan permintaan mempunyai prinsip dari SCM ini bukan hanya mengelola suatu permintaan saja, namun juga menentukan target dan juga strategi supaya perencanaan bisa lebih mudah direalisasikannya. Perencanaan pemenuhan permintaan ini bisa dimulai dari menilik daya penjualan di periode yang sebelumnya dilakukan. Bisa dengan merancang tugas yang harus dilakukan, setelah itu dapat menentukan inventaris yang dibutuhkan, terutama barang dengan nilai yang lebih tinggi itu bagaimana. Di sini biasanya perusahaan pertama kali harus berpikir untuk menargetkan pasar dan kemudian mendesain rantai pasokan mundur dari titik tersebut untuk memberikan nilai unggul ke target pasar. Ini menjadi salah satu alat yang membantu untuk merumuskan strategi distribusi yang efektif untuk dilakukan oleh perusahaan. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa saluran distribusi ini terorganisir dengan baik. Selain itu juga strategi bisa dilakukan untuk memastikan bahwa margin dan pembayaran untuk semua mitra dalam rantai pasokan ini sudah masuk akal dan proporsionalnya dengan nilai yang disampaikan. Perencanaan ini biasanya dapat membantu memperkirakan berapa permintaan dan merencanakan rantai pasokan berdasarkan dari hasil riset pasar, analisis kebutuhan pelanggan, dan umpan balik dari pelanggan ke perusahaan tersebut. Ini biasanya melibatkan peninjauan detail rantai pasokan dengan pelanggan dan kemudian bekerja mundur untuk memastikan bahwa permintaan pelanggan terpenuhi secara memadai. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Juliatin akan menjelaskan strategi supply chain yang kelima, yaitu mengenai review berkala. Langsung saja pada pembahasannya, bahwa review berkala di dalam strategi supply chain management dikatakan sangat penting untuk memastikan kinerja bisnis dan memperbaiki proses bisnis yang dianggap tidak efisien. Adapun beberapa poin penting yang dapat dirangkum mengenai review berkala di dalam strategi supply chain management. Pada poin yang pertama, yaitu membuat jadwal review berkala secara teratur untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki proses bisnis yang dianggap tidak efisien. Kemudian poin yang kedua, yaitu melibatkan semua pihak terkait dalam review berkala seperti pemasok, produsen, distributor untuk memastikan semua aspek bisnis tercakup di dalam review tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu menentukan kriteria kinerja bisnis yang harus diukur dan dipantau seperti waktu pengiriman, kualitas produk, biaya pengiriman, dan efisiensi persediaan. Poin yang keempat yaitu menggunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki proses bisnis yang tidak efisien.
Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari seluruh rantai pasokan. Kemudian poin yang kelima, melakukan evaluasi kinerja bisnis secara rutin untuk memantau kemajuan yang dicapai dari perbaikan yang dilakukan dan menentukan tindakan perbaikan lebih lanjut jika diperlukan. Kemudian poin yang keenam, yaitu memastikan review berkala dilakukan secara konsisten dan efektif dengan melibatkan tim yang kompeten dan memiliki pengalaman dalam manajemen rantai pasokan. Dan tujuan dari review berkala ini adalah untuk memastikan kerelevan dan keefisienan antara rantai pasokan dan orang-orang yang terlibat, membuat perusahaan terhindar dari kendala, membuat perusahaan berjalan dengan baik, dan memitigasi risiko pencurian, kecurangan, dan lainnya. Terima kasih. Saya Nisa Triani, NPM 10120629. Saya akan menjelaskan analisis produk fungsional dari voucher data internet. Voucher data internet merupakan salah satu contoh produk fungsional karena memiliki variasi. Kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu relatif tidak berubah. Konfigurasinya standar, variasinya sedikit, dan siklus hidupnya panjang. Maka, permintaan terhadap produk-produk seperti ini relatif stabil dari waktu ke waktu hingga mudah untuk diramalkan. Namun, produk ini juga dapat berinovasi melalui proses modifikasi, desain, dan jenis data internet. Baik, teman-teman, dari materi supply chain management dapat diambil kesimpulan manajemen rantai pasok atau supply chain management merupakan proses yang penting dalam mengelola sistem produksi, pemasaran, dan pemasokan produk dan jasa. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengoptimalkan efisiensi sistem dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan. Ya, untuk mengelola rantai pasok dengan efektif, perusahaan harus memiliki strategi yang terintegrasi dan terukur. Beberapa strategi manajemen rantai pasok yang dapat digunakan adalah fokus pada pelanggan, pemilihan pemasok yang tepat, koordinasi dengan pemasok, manajemen inventory, optimalkan distribusi, dan pemantauan dan pengukuran. Dengan mengelola rantai pasok dengan baik, perusahaan dapat meminimalkan biaya, yang meningkatkan kelancaran operasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga manajemen rantai pasok merupakan bagian penting dari keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola bisnis. Itu adalah kesimpulan dari materi supply chain management. Terima kasih.